banget, kita ice breaking dulu ya. Ayo berdiri dulu ya. Ayo, oke. Berdiri kan? Berdiri dulu, ayo. Ayo, berdiri dulu. Ibu akan ice breaking tepuk. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, ibu bilang tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Oke, udah semangat ya. Ayo silahkan dulu. Baik ya, sebelum dimulai kita baca doa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Eko. Oke, Eko boleh ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mau mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Oke, ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ini bu. Masuk Tidak ada semua. ya, ini semua. Alhamdulillah pada sehat ya. Alhamdulillah. Oke, anak-anak. Kemarin kan kita sudah minggu kemarin ya, kita sudah belajar tentang pengertian drama dan struktur drama. Ada yang masih ingat tidak pengertian drama? Drama itu cerita Bisa yang dibebaskan. cerita dengan tema yang dilakukan Cerita kehidupan. dialog dan gerakan gitu sih. Ya, betul ya, Angel nih. Nah, drama adalah sebuah cerita yang membawakan tema tertentu dengan dialog dan perlakuan dengan dialog dan gerak sebagai pengungkapannya. Kemudian kita sudah belajar struktur. Ada yang masih ingat tidak struktur drama? Ada berapa? Ada 7. Ya, siapa aja, Raisa? Prolog, dialog, epilog. Betul ya, struktur drama itu ada 3. Ada prolog, dialog, dan epilog. Nah, prolog adalah bagian pembuka, dialog isi atau percakapan. Nah, epilog adalah penutup ya. Nah, sebelum ibu masuk ke materi nih, ibu mau tanya, unsur apa saja sih yang ada di dalam drama? Epilog. Unsur apa saja? Unsur pembangun. Unsur pembangun apa saja? Tokoh, tokoh, betul. Tema, latar, betul. Betul. Nah, watak, betul. Nah, anak-anak, kalau salah satu unsurnya tidak ada, bisa nggak dikatakan sebuah drama? Tidak. Betul ya, tidak bisa dikatakan sebuah drama. Nah, ini materinya unsur-unsur pembangun drama. Coba nih, Karin, ibu mau kamu baca tema. Ibu maaf tidak terlihat. Boleh silakan maju ya. Tema merupakan gagasan sentral atau utama yang menjadi dasar disusunnya pentas drama tersebut. Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, anak-anak, jadi tema adalah gagasan utama yang menjadi dasarnya disusunnya sebuah drama. Misal, tema kalian pendidikan, nanti isi di dalam dramanya akan berkaitan dengan pendidikan. Betul. Yang kedua, alur atau plot. Coba ibu mau Ocha baca. Alur atau plot merupakan jalanan cerita Jalinan. dari awal sampai akhir cerita. Terdapat 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya. Alur maju. Baca lagi Ocha. Ada lagi. Ya. Alur maju adalah alur yang menggambarkan cerita berjalan berurutan secara Ke depan. atau kronologis. Yang kedua ada alur mundur, adalah alur yang menggambarkan cerita berupa peristiwa mundur ke belakang atau sorot balik ya? Ya. Balik. Terusnya yang terakhir alur campuran adalah perpaduan dari alur maju dan mundur. Betul ya, yang dibacakan Ocha. Terima kasih. Jadi anak-anak, alur adalah jalan cerita. Nah, bisa jadi jalan ceritanya itu maju, mundur, campuran. Nah, campuran itu maju atau maju dan mundur. Ya. Kalau maju itu berurutan, misalnya dia menceritakan dari SD, kemudian SMP,
dan SMA. Kalau alur mundur, sekarang dia bisa sudah di SMA. Nah, dia bercerita kembali sewaktu dia masih bisa ya. Kemudian alur campuran. Kalau alur campuran itu dia menceritakan dari dia kecil, dari dia besar. Misalnya di SMP, kemudian dia bercerita nih waktu dia SD, terus balik lagi ke waktu dia SMP. Itu yang Oke, selanjutnya alur itu ada tokoh dan penokohan. Coba Alika nih tadi adik yang jawab. Tokoh dan penokohan tokoh. Tokoh dan penokohan tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan dalam sebuah drama, sedangkan penokohan adalah proses cara atau perbuatan menokohkan. Dapat diartikan sebagai proses penciptaan citra tokoh dalam karya sastra. Ada 3 jenis penokohan yang drama, yang ini tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tritagonis. Baca lagi Bu. Ya, yang pertama ada tokoh protagonis adalah tokoh utama slow. Terus kedua ada tokoh antagonis adalah tokoh penentang protagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh pendukung. Nah, terima kasih Alika anak-anak. Jadi tokoh adalah orang yang berperan dalam sebuah drama. Nah, sedangkan penokohan adalah sifatnya. Tokoh ini terbagi menjadi 3. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, kalau kalian mungkin mengenal tokoh protagonis itu baik, tapi tidak selalu baik ya. Nih, tokoh protagonis adalah tokoh utama, tidak. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang terkena konflik. Nah, yang kedua tokoh antagonis itu penentang ya, penentang. Kalau antagonis biasanya kita sering menyebutnya sifatnya jahat, padahal tidak ya. Tokoh antagonis itu orang yang menentang protagonis. Yang ketiga adalah tritagonis atau peran pembantu akun ya. Selanjutnya ada dialog. Coba nih Ibu mau baca Raisa. Dialog adalah percakapan antar pemain yang merupakan unsur utama sebuah drama. Dalam dialog yang baik akan tergambarkan jalan cerita dan perwakilan para tokoh. Tuh, dan dialog adalah percakapan dari si tokohnya. Nah, yang kelima ada latar atau setting. Coba nih Hisma dibaca latar atau setting. Latar atau setting? Setting adalah penggambaran latar kejadian dalam pentas drama. Latar ini bisa berupa latar tempat, waktu, dan suasana. Baik, terima kasih Isma. Ya anak-anak, latar adalah penggambaran di dalam drama. Nih, bisa jadi ada tempatnya, waktunya, dan suasananya. Kalau kamu mengambil tema pendidikan, biasanya tempatnya di mana? Di waktunya. Pagi ya. Terus suasananya ramai. Nah, yang keenam, ayo coba baca. Ilham, yang keenam amanat. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan oleh penulis naskah drama dan sutradara lewat pentas drama tersebut. Pentas ya, bukan pentas baca ya. Pentas ya, jadi adalah pesan yang ingin disampaikan oleh drama. Oke, selanjutnya Ibu mau nih perwakilan dari setiap baris maju ya. Satu orang saja. Ibu akan membuat drama singkat ya. Membacakan drama singkat. Baca sudah ada. Ayo maju perwakilan. Perwakilan. Ayo Ibu mau maju. Ayo maju langsung. Jangan lari satu orang. Ayo ada Alika. Lu udah lawan Ibu. Oh iya Ibu mau ya. Masing-masing kerap ini. Aku kira mah kerap soal makanya aku mau bantu. Ada banyak. Cerita dalam mendengar sebuah drama. Ayo diam dulu ya, diam dulu dengarkan teman kamu
berjudul Belajar Pantun bersama Bunita. Adegan 1, Bunita memasuki kelas dengan membawa buku sambil tersenyum ria. Ya, Bunita, coba kau bawa bukunya Gina. Seragain cukup rapi ya. Nah, berarti saya duduk tuh. Oke, boleh. Oke, masuk. Lihat yang perhatian coba ya. Perhatikan. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita belajar tentang pantun. Semangat Ya ampun, bagus banget jawabannya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ya. Bunita memulai pembelajaran dengan semangat. Ayo, siapa yang tahu itu pantun? Pantun adalah puisi lama, terdiri dari 4 baris, bersajak ABAB, ada sampiran dan isi. Iya, tepat sekali. Nah, sekarang siapa yang mau coba membaca pantun? Saya Bu, saya. Ya, silakan. Garing nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Ubur-ubur ikan lele, jangan Cakep. terakhir ngantuk le. Kasih banyak. Jasmine, yang kamu buat tadi itu bukan pantun, tapi Karmina. Loh, Karmina itu apa Bu? Pantun dan Karmina itu merupakan puisi lama. Karmina hanya 2 baris, biasanya berisi sindiran atau sekadar guyonan. Sedangkan pantun harus 4 baris dan sajaknya AB-AB. Nah, Jasmine, coba kamu buat lagi. Ayo anak-anak yang lain coba buat pantun. Saya mau coba Bu. Ya, silakan. Pamanku pernah masuk ini. Punya anak namanya Gilang. Mari belajar hari ini agar masa depan lebih gemilang. Nah, itu sudah bagus. Ayo yang lain coba buat Bu, saya juga mau coba Bu. Ya, silakan. Sore hari pergi berlari. Cakep. Paginya bersama Burhan. Wanita selalu Bu Anita selalu sabar mengajari tanpa letih, tanpa keluhan. Aduh, pantunnya bikin hati meleleh. Makasih ya, Rani. Adegan 3, teng 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 pulang berbunyi dengan pembelajaran diakhiri. Baik anak-anak, bel sudah berbunyi. Ibu mau kalian membuat 5 pantun ya, dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkannya hari Senin. Ingat, pantun bukan Karmina. Sambil menunjuk ke atas. Iya, tenang Bu, saya sudah paham. Tenang Bu, saya sudah paham. Baik ya, terima kasih anak-anak. Oke, terima kasih ya, Gania. Nah, di sini Ibu punya ini nih, ada kuis ya. Kuis dari drama tersebut. Anak, ada yang bisa bantu Ibu gak? Ini laptopnya. Ibu, saya Bu. Pemos Bu. Iya, sudah pakai mos. Ibu, maaf ya Bu. Iya, pakai hajat ini nak. Kalau nggak dulu. Nih. Nah. Iya, tuh, oke. Oke. Coba dibaca, ayo dijawab. Coba ya Bunita. Itu Jasmine. Benar nih Burhan, Bunita. Burhan. Jasmine. Bunita apa Jasmine? Jasmine apa Bunita? Bunita atau Jasmine? Coba yang coba. Habis. Bunita, coba. Bunita, Bu. Ibu cek Bunita, coba nih ya. Ya. Jasmine. Anak-anak tadi kan Ibu sudah bilang ya, kalau tokoh utama itu harus kena konfliknya. Tadi kan si Jasmine salah tuh di Karminanya, dia malah menyebutkan Karmina bukan pantun. Nah, itu dia ya. Bunita itu hanya peran pembantu. Kan Bunita guru, bukan pembantu.
maaf ya. Ayo mana? Aturnya. Yang terakhir, yang mu ya. Betul, yang cewek. Kita pulang sekolah. Salah satu. Iya, tadi pada jawabnya Bunita ya, bukan Jasmine. Oke, anak sekarang ya, Ibu ingin kalian bagi nih 5 kelompok ya. Sudah seperti ini ya, satu baris satu kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya di rumah aja, Bu. PR Bu ya. Enggak ya, tinggal Pak. Ya, apa tuh Bu? Bu ya, Bu. Bu. Tadi Bu Alika Bu Yaya paling PR Bu. Wah, itu kan beda. Bu Bu Agung juga PR. Bu ya, Bu. Bu ya. Maksudnya Oke, satu kelompok mengerjakan satu soal. Nah, Ibu pengen perwakilannya itu maju ya. Ayo siapa duluan? Soalnya ini saya Ibu akan supir. Ayo siapa yang mau maju duluan? Diatur. Ayo maju. Satu kelompok satu perwakilan. baca dulu. Anak-anak jangan dijawab dulu ya. Kalian mulai itu satu kelompok. Sampai perwakilan. Ayo maju dulu, siapa yang mau pertama maju? Maju. Jawab soal nih. Ibu saya mau maju. Baca dulu, baca. Nah, anaknya ya, ini dalam KPD-nya ada soal cerita. Nah, ada soalnya berarti kamu nomor berapa, Angel? Apa amanatnya nomor 4? Oke. Ini siapa nih? Ini apa nih? Apa? Jena. Bisa dulu. Ini mah kapal dan mau. Oh iya kali ya. KPD. Ayo, tunggu sampai semuanya selesai ya. Anak-anak tenang dulu ya, tenang dulu ya. Selesaikan semuanya dulu baru nanti. Ibu udah. Ibu masih ada. Kelompok ini udah belum? Udah ya Bu. Tunggu sebentar ya, Mas Nadi ya. Tunggu dulu teman-teman pada selesai baru. Domelin Nancy. Oke, kelompok Pipta sudah belum? Ibu saya yang maju. Oke, jangan dikumpulin ya, pegang dulu. Coba kelompok Badia tuh maju, perwakilan saja ya. Didengerin ya, anak-anak. Ayo, coba didengerin temannya yang maju. Iya, tadi kelompok saya dapat yang lebih masukkan dan jelaskan latar, waktu, dan suasana dalam drama
Silakan duduk ya. Nah, latar waktunya diperkirakan berlangsung pada siang sampai sore hari. Nah, suasananya itu bervariasi dari tegang, sedih hingga haru. Baik, terima kasih ya kelompok Badiatur. Oke. Mana ini pertanyaannya? Lu kena ibu ambil ya. Mana kelompok Ilham? Belum. Papi. Oke anak-anak. Baik ya. Maafkan ibu sudah berakhir. Coba ada yang tahu kesimpulannya enggak? Oke, Angel, coba kesimpulannya coba membacakan. Jadi kesimpulan hari ini, kesimpulannya, pelajaran tentang hari ini adalah tentang drama. Ayo Alika Ya, suatu cerita dengan tema secara berdialog dan gerakan. Terus ada struktur drama. Struktur drama itu ada prolog, dialog, epilog. Ada unsur-unsur pembangun drama, yaitu tema, tokoh dan perwatakan tokoh, dialog, latar atau settingan, dan amanah. Betul ya, oke ibu simpulkan kembali ya. Jadi anak-anak, drama adalah sebuah cerita yang membawakan tema tertentu dengan dialog dan gerak sebagai perlakuannya. Nah, tema ini punya 3 struktur, ada prolog, dialog, dan epilog. Ini unsur-unsur drama nih, ada latar, tokoh dan perokohan, alur ya, amanat, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Sebelum ibu tutup nih, besok kita akan mempelajari tentang besok kita akan menulis teks drama ya. Jadi disiapkan, kalian boleh belajar tuh dari internet ya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ibu, hati-hati Ya. di plan. Titi DJ Nanti Bu, Manis. tadi rapatnya selesai. Sudah ya. Rapat apa sih Bu? Rapat kenaikan kelas.